dimulai dengan uji atau penyampaian visi dan misi, verifikasi data, dan juga beberapa hal nanti pendalaman akan dilakukan secara tertutup. Iriana dan juga saudara, nanti kita akan ikuti bersama apa saja yang akan menjadi poin-poin penting dari calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, karena tadi disebutkan dalam acara sebelum ia datang ke DPR RI, ia sempat menyebutkan bahwa sudah mendapatkan dukungan dan juga nasihat-nasihat dari para pendahulunya atau dari para seniornya, dan juga akan melanjutkan begitu program yang sudah didahului oleh Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Kemudian saat ini juga dari gambar yang Anda saksikan, calon Panglima Laksamana Yudo Margono ini tengah beramah tamah begitu ya, bersalaman dengan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang Kapolri yang juga menemani sejak tadi di Wisma Elang Laut. Kemudian juga bersalaman dengan Komisi 1, ada Mutia Hafid dan beberapa perwakilan Komisi 1 lainnya. Tentu saja hal ini menunjukkan bahwa ada sinyal karpet merah yang didapatkan oleh Laksamana TNI Yudo Margono dalam perjalanannya menjadi Panglima TNI. Tidak menafikan bahwa pemerintah ini menyebutkan ada poin rotasi matra yang kemudian memutuskan nama Laksamana TNI Yudo Margono menjadi pengganti dari Jenderal Andika Perkasa untuk kemudian menjadi Panglima TNI selanjutnya. Apalagi isu besarnya bahwa menghadapi tahun politik tahun 2024, Iriana dan juga saudara, Indonesia membutuhkan Panglima TNI yang bisa menghindarkan isu-isu identitas begitu, untuk menjaga persatuan dan keamanan yang ada di Indonesia. Dan hal ini tentu saja bisa menjadi poin penting yang bisa ditanyakan langsung kepada calon Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Tadi Yudo juga sempat menyatakan bahwa sama sekali tidak mengetahui materi yang akan disampaikan oleh Komisi 1 terhadap dirinya dalam uji kepatutan dan kelayakan, tetapi ia sudah mempersiapkan materi-materi tersebut dengan sedemikian rupa dan akan dengan gamblang begitu menyampaikan visi misinya dalam menjadi Panglima TNI ke depan. Tapi yang bisa dipastikan bahwa sikap optimis yang ditunjukkan oleh Laksamana TNI Yudo Margono bisa juga menjadi pertimbangan penting bagi Komisi 1 untuk kemudian nanti membawa hasil uji kepatutan dan kelayakan ke Badan Musyawarah, dan kemudian akan ditentukan dalam rapat paripurna DPR RI yang sampai saat ini belum diketahui kapan akan dilaksanakan, tetapi yang bisa dipastikan akan dilaksanakan sebelum masa reses anggota DPR RI pada 15 Desember 2022 mendatang. Rianda. Menarik ya. Kita lihat juga nih di visual Alfa dari salah satu juru kamera Kompas TV memperlihatkan secara langsung juga nih Alfa bahwa Laksamana Yudo Margono telah duduk di kursi Fit and Proper Test sejalan dengan apa yang Anda katakan tadi. Kemudian kalau kita lihat tadi juga sempat bersalaman dengan Kapolri, kemudian juga didampingi Kasau, kemudian ada Kasat tadi di sana juga dan sejumlah anggota DPR RI lainnya, termasuk Mutia Hafid. Kemudian kalau posisi-posisi penting dari Laksamana Yudo Margono sendiri sebelum menjadi Kasal ini mungkin bisa dibagikan sedikit Alfa. Karena kan salah satunya juga ia sempat menangani langsung ya sebagai Pangkogap Wilhan gitu ya, ketika membawa warga negara Indonesia dari Tiongkok ke Indonesia saat COVID baru-baru saja terjadi, itu salah satunya ya. Mungkin Anda bisa sebutkan yang beberapa yang lainnya. Ya, benar sekali, ia juga sempat menjadi Pangkogap Wilhan ketika pertama kali COVID menyerang Indonesia begitu. Ada pengalaman menarik juga ketika berinteraksi dengan Laksamana TNI Yudo Margono sekala itu ketika ia baru pertama kali membuka RSD Wisma Atlet Kemayoran, di mana ia menjadi satu-satunya
pejabat penting dari TNI Angkatan Laut yang sangat responsif kepada media untuk kemudian membagikan informasi terkait data terkini dari angka kasus COVID-19 di Indonesia. Apalagi saat itu dia juga bersentuhan langsung begitu dengan penanganan COVID yang pertama kali baru masuk di Indonesia, mulai itu dari penjemputan pertama kali warga negara Indonesia yang berada di Wuhan untuk kemudian pulang ke Indonesia, dan dia juga menyiapkan berbagai fasilitas begitu untuk kemudian bisa merawat para WNI yang datang dari luar negeri terkait dengan penanganan COVID-19. Selain menjadi Pangko Gapilham, ia juga pernah menjadi Pangko Armada 1, kemudian beberapa jabatan penting lainnya. Prestasi menjadi satu-satunya poin penting gitu yang harus diperhitungkan juga oleh Komisi 1 DPR RI. Karena kemarin saya sempat mendengar ada salah satu partai yang sempat mengkritik pemerintah karena nampaknya prestasi dari calon Panglima TNI ini kemudian dikesampingkan begitu, hanya mempertimbangkan mulai itu dari hak prerogatif presiden dan juga rotasi matra gitu begitu yang menjadi salah satu poin penting untuk pemilihan calon Panglima TNI. Tetapi kemudian kalau melihat atau menilik ke belakang prestasi-prestasi yang dimiliki oleh Laksamana TNI Yudo Margono, ini berbagai pihak sudah mengamini begitu bahwa jalan karir dan juga prestasi yang dimiliki oleh Laksamana TNI Yudo Margono ini sudah cukup menjadi bekal untuk bisa menjadi Panglima TNI ke depan, karena sudah memiliki ilmu yang cukup begitu ya, mengetahui lapangan, mengetahui peta seperti apa di Indonesia, apalagi isunya tidak hanya dari matra lautan saja. Ketika sudah menjadi Panglima TNI, dia juga harus mengetahui paling tidak mulai itu dari isu politik sosial yang berada di matra lain seperti Angkatan Darat dan juga Angkatan Udara.